Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Untuk kali ini video akan saya buat adalah bertema tentang makna filosofis, arti cok bakal, sesajen Jawa atau sesaji, dan arti daripada ubo rampe. Kita ketahui ya, manusia itu hidup di dunia ini adalah saling berdampingan. Berpijak dari pemahaman seperti itu menyadarkan kita bahwa salah satu kewajiban dan tujuan utama manusia hidup di bumi adalah untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling berwelas asih dan mengasihi antar sesama makhluk hidup, atau yang sering kita sebut adalah hidup itu adalah saling asah, asih, dan asuh. Jadi filsafat hidup orang Jawa ya, itu menanamkan suatu kesadaran kosmologis di mana kita harus menghargai, menghormati, dan memperlakukan seluruh benda hidup maupun benda-benda tidak hidup dengan cara adil, welas asih, serta bijaksana. Manusia juga memahami kebijaksanaan hidup. Mengekspresikan rasa syukur itu tidak cukup hanya dengan sekedar ucapan manis di mulut saja, tetapi juga akan mewujudkan ya rasa syukur itu dalam suatu tindakan atau perwujudan yang nyata, yaitu berupa perbuatan. Misalnya saja sedekah. Selain bersedekah, jadi manusia juga berdoa memohon keselamatan, doa permohonan untuk mewujudkan suatu tujuan baik, dan seterusnya. Sedekah merupakan cara terbaik untuk memantaskan diri kita agar senantiasa menjadi manusia yang layak menerima anugerah. Sedekah juga dilakukan atau dilaksanakan tidak berbatas hanya kepada antar sesama manusia, melainkan bisa dilakukan kepada tumbuhan, binatang, bahkan makhluk halus sekalipun. Jadi nilai esensial daripada sedekah itu yaitu merupakan bentuk ekspresi real ya, atau nyata dari sifat kasih sayang atau welas asih antar sesama makhluk. Jadi maksud dan tujuan dari seseorang membuat cok bakal atau sesaji, bancaan ya, sesajen atau bebono dan sebagainya, itu tidak lain adalah daripada untuk mewujudkan rasa menghormati, menghargai, bentuk rasa syukur kepada Tuhan, sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih secara nyata kepada seluruh makhluk penghuni alam semesta ini. Seringkali kita salah ya, dan banyak sekali orang salah menafsirkan dan berprasangka sangat negatif atau berspeksi jelek ya, terhadap makna daripada sesungguhnya perbuatan atau tindakan tentang sajen, cok bakal, ataupun yang lainnya tadi. Jadi berikut ini akan kami ulas sedikit, semoga membantu menambah cakrawala ilmu, pemahaman, dan membuat kita semakin bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa. Yang pertama adalah cok bakal ya. Jadi cok bakal itu diambil dari kata-kata cok atau gecok, yang artinya adalah cikal atau asal. Sedangkan bakal itu adalah permulaan atau awal. Jadi secara keseluruhan ya, cok bakal atau gecok bakal itu adalah merupakan simbol permulaan dalam kehidupan yang berawal dari ketiadaan menjadi ada, serta merupakan simbol hubungan antara Tuhan, jadi yang bersifat secara makrokosmos ya, secara besar ya, jagat gede, jagat gemelar, dengan manusia,
yang bersifat mikrokosmos atau jagat alit atau sangkan paraning dumadi. Telur itu menyimpulkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa menggunakan cok bakal sebagai media awal dalam melaksanakan suatu kegiatan, serta menjadi sedekah juga secara simbolik rasa syukur kepada Tuhan agar kegiatan yang mereka laksanakan lancar tanpa adanya suatu halangan. Kalau kita melihat di desa-desa, yaitu juga masih sering ya yang menggunakan atau banyak sekali upacara adat atau ritual yang menggunakan cok bakal. Jadi antara lain itu ya, pada waktu awal tanam atau setelah panen padi, pernikahan, pembangunan rumah baru, ya, bersih desa, atau tradisi pitonan atau 7 bulanan bayi. Tradisi adat atau upacara yang hanya ada di daerah tertentu itu ya, misalkan untuk melarung sesaji, ruahan, sedekah bumi, dan sedekah gunung, dan lain-lain. Cok bakal itu juga biasanya terdiri dari telur, bunga setaman, buah-buahan, jajan pasar, bumbu dapur, atau ubur rampit jamu ya, tanaman obat itu merupakan yaitu jahe, kencur, temulawak, kunyit, temu giring, dan sebagainya. Daun sirih yang diletakkan dalam satu wadah dari daun pisang bernama takir juga lengkap, seperti untuk kinangan ya, seperti ada tembakaunya dan sebagainya. Selain gecok bakal itu juga ada pula yang namanya gecok mentah ya, yaitu berupa daging jeroan mentah diberi santan dan cabai, dan juga gecok matang. Yang kedua itu adalah sesajen atau sesaji. Sesajen itu bisa berupa makanan, minuman, barang-barang yang disajikan atau disediakan itu dibuat untuk kebutuhan ritual, upacara adat. Sesaji dalam upacara atau ritual adat itu biasanya berbeda antara upacara adat satu dengan yang lainnya. Jadi misal sesaji untuk memeteri weton misalkan. Peringatan hari kelahiran ya, untuk meteri weton adalah peringatan hari kelahiran. Tentu berbeda dengan sesaji untuk mitoni atau selamatan 7 bulanan kehamilannya. Dan berbeda pula dengan sesaji untuk peringatan kematian atau pitung dinoan, 40-an dino, pendaan atau nyewu dino. Namun ada barang-barang yang sudah pasti ada dalam setiap sesaji, misalnya bunga-bungaan ya, yaitu kembang setaman, kembang telon, dan sebagainya. Termasuk juga jajan pasar, dupo dan kemenyan, dan sebagainya. Nah, dalam budaya Jawa ya, sesajen atau sesaji itu dibagi menjadi 3 jenis. Jadi yang pertama itu sesajen bancaan. Bancaan itu ditujukan untuk sedekah terutama kepada sesama manusia. Bancaan biasanya berupa nasi tumpeng, lauk pauk, sayur-sayuran, jajan pasar, dan buah-buahan. Dan semuanya itu dibuat untuk dibagi-bagikan kemudian dimakan bersama dengan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, bancaan biasanya dibuat dengan aneka rasa yang enak di lidah dan berupa hidangan khusus yang menimbulkan selera makan. Jadi membuat bancaan tidak boleh sembarangan, melainkan harus dibuat seningpat mungkin agar orang-orang yang kita sedekahi ya itu senang dan merasa bahagia. Dan bancaan itu sendiri dapat dibuat untuk berbagai tujuan, misalnya dalam rangka ritual syukuran, ritual selamatan, atau ritual doa permohonan. Misalnya saja bancaan weton atau ulang tahun ya, itu syukuran atau pembukaan kantor baru dan rumah baru, bancaan sebelum bepergian jauh seperti naik haji, kenaikan pangkat, dan seterusnya. Itu adalah namanya sesajen bancaan.
Terus yang kedua adalah sesajen bebono. Sajen merupakan bahasa Jawa dari sesaji, tetapi istilah sesajen itu lebih familiar untuk menyebut sesaji yang bukan berupa banjaan. Jadi bentuk sesajen biasanya tidak selalu berupa hidangan yang enak dimakan, bahkan kadang berupa bahan-bahan yang tidak enak dan tidak mungkin untuk dikonsumsi oleh manusia. Misalnya kembang setaman, minyak wangi, kemenyan, dupa, kunyit mentah, delingu, bawang, dan sebagainya. Sama dengan banjaan ya. Jadi bebono itu juga merupakan sedekah. Tujuannya adalah untuk bersedekah kepada sesama makhluk penghuni planet bumi. Sebagai manusia yang arif dan bijaksana, manusia yang berkesadaran kosmologis akan menyadari bahwa hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beragam makhluk hidup yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Jadi dalam konteks bebono itu sendiri ya, pengorbanan atau sedekah sebagai ekspresi kasih sayang itu lebih difokuskan kepada makhluk halus. Mereka juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk mengisi jagat raya ini dalam fungsinya masing-masing sesuai hukum alam atau kodrat yang berlaku. Untuk berperan serta dalam tata hukum keseimbangan alam, sudah selayaknya bangsa manusia sebagai makhluk paling sempurna, maka sempurnakan pula perilaku yang adil dan bijaksana sebagai bagian dari makhluk hidup yang beradab dan santun kepada alam semesta dan seluruh penghuninya. Yang ketiga adalah sesajen pisungsun. Sesajen pisungsung ya. Pisungsung itu artinya adalah persembahan. Dalam konteks ini, pisungsung itu lebih difokuskan kepada eksistensi supranatural. Ya, misalnya adalah kentang, danyang, punden, bau rekso, ya. Jadi eksistensi supranatural yang dianggap memiliki kekuatan menjaga ya, melindungi suatu tempat misalnya seperti di candi, umbul atau mata air, gunung, laut, dan biasanya pisungsung juga diberikan untuk menghormati leluhur atau keluarga yang telah meninggal atau kerabat yang masih ada hubungannya dengan kita ya, misal kakek atau nenek buyut, mbah cangkah, mbah wareng, dan sebagainya. Selain itu, pisungsung itu merupakan simbol dan wujud ekspresi nyata bakti kepada para leluhur yang telah meninggal berupa suatu persembahan. Jadi pisungsung itu tidak terbatas benda fisik, bisa juga berupa persembahan melalui lisan, misalnya doa, ucapan terima kasih, ucapan sembah pangabekti ya, sembah sungkem sembah bukti, hingga persembahan berupa tindakan nyata, misalnya kita berziarah kubur, nyekar, ritual menghaturkan aneka ragam ubo rampe untuk pisungsung membersihkan pusara tersebut. Yang ketiga adalah ubo rampe. Ubo rampe adalah seperangkat makanan dan minuman, segala alat dan piranti, barang-barang yang digunakan serta dibutuhkan dalam sebuah ritual. Antara lain adalah cok bakal, sesajen maupun ubo rampe itu biasanya dimaknai sama saja ya, tidak dibedakan secara spesifik. Sesaji atau sesajen biasanya familiar di masyarakat untuk menyebut satu paket berisi ubo rampe atau seluruh piranti atau sarana ya, yang diperlukan untuk suatu ritual. Jadi ubo rampe untuk menyebut komposisi dari benda atau barang yang diperlukan untuk membuat suatu paket sesaji. Misal, sesaji untuk selamatan ubo rampenya adalah bunga setaman, kemenyan, kelapa muda, ingkung, tumpeng, sego golong, dan sebagainya. Sedangkan untuk cok bakal adalah sesajen dalam sesajen ya. Maksudnya adalah cok bakal adalah sesaji yang khusus ada dalam suatu adat upacara ritual yang tidak bisa ditawar keberadaannya, wajib atau harus ada, dan biasanya ada telur ya, karena telur itu adalah simbol asal mula daripada kehidupan. Nah, kesimpulannya ya,
Orang Jawa itu memiliki kesadaran kosmologi yang tinggi tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sangkan paraning dumadi. Memunculkan sebuah kesadaran pribadi untuk meneguhkan prinsip memayu hayuning bawono, yaitu mewujudkan keselarasan dengan seluruh alam semesta. Sedekah, sesajen, jok bakal, ubur rampe, dan sebagainya adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih yang nyata kepada seluruh makhluk di alam semesta. Tuhan sebagai eksistensi yang tak terbatas tetaplah sebagai muara dalam memohon dan berdoa. Demikian penjelasan tentang makna filosofis daripada arti jok bakal Jawa, sesajen Jawa atau sesaji, dan arti daripada ubur rampe. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil hikmah daripada apa yang saya ulaskan tadi. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau salah ucap dalam memberikan penjelasan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Budaya.